kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran mendengar atau menyimak di kelas rendah. Namun, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Mutia Asmara. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Selanjutnya ada teman saya Kisti Kamila ini sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir ada Dwi Pratiwi Siregar sebagai pemateri 3. Nah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu saya sendiri. Pengertian menyimak atau mendengar. Keterampilan berbahasa mencangkup 4 kegiatan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Salah satu kegiatan yang paling penting namun sering ditinggalkan yaitu kegiatan keterampilan menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk menikmati. 3. Menyimak untuk mengevaluasi. 4. Menyimak untuk mengapresiasi. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah. 8. Menyimak untuk meyakinkan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Kisti Kamila ini sebagai pemateri 2. Kepada Kisti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Kamila ini. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang jenis-jenis dalam menyimak. Berdasarkan cara penyimakannya, menyimak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, menyimak secara intensif, dan yang kedua, menyimak secara ekstensif. Yang pertama, ada menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga penyimak memahami secara mendalam dan secara keseluruhan. Dan jenis dalam menyimak ini dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada menyimak secara kritis, bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Penyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Contohnya, orang yang menghadiri seminar akan memberikan tanggapan terhadap isi seminar. Dan yang kedua, menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas, pemusatan perhatian, karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Contohnya seperti seseorang yang diinterogasi oleh polisi karena telah melakukan kejahatan. Nah, yang ketiga ada menyimak penyelidikan. Menyimak penyelidikan ini merupakan menyimak dengan tujuan untuk menemukan. Contohnya seperti seseorang yang diduga telah membunuh orang lain yang sedang diselidiki oleh polisi dengan mengutarakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Maka polisi melakukan menyimak penyelidikan saat sang tersangka menjawab pertanyaannya. Yang keempat ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah mempunyai hubungan erat dengan imajinasi seseorang. Penyimak dapat menangkap makna yang terkandung dalam puisi dengan baik karena ia berimajinasi dan berapresiasi terhadap puisi itu. Yang kelima ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif merupakan kegiatan untuk menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Hal ini diperlakukan dengan konsentrasi penuh oleh penyimaknya. Contohnya seperti mahasiswa yang sedang melakukan tes TOEFL di saat sesi listening, maka melakukan simak konsentratif agar dapat memahami maksud sang pembicara dengan tepat. Yang keenam, ada menyimak selektif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil-hasil simakan dengan hal yang relevan. Contohnya seperti menyimak acara televisi dan memilah-milah mana yang boleh ditonton oleh anak kecil dan mana yang tidak boleh. Nah, selanjutnya, jenis menyimak yang kedua adalah menyimak secara ekstensif. Menyimak secara ekstensif ini adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyimak televisi, radio, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Dalam penyimakan ini, pelaksanaannya tidak terlalu dituntut untuk memahami isi bahan simakan. Bahan simakan perlu dipahami secara sepintas, umum, garis besarnya saja, atau butir-butir yang penting saja. Nah, dalam menyimak ekstensif dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyimak sekunder, yakni sejenis mendengar secara kebetulan. Maksudnya, menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Contohnya seperti kita sedang mencuci motor, tanpa sadar kita mendengar ibu kita bercerita di teras dengan tetangganya. Yang kedua, ada menyimak estetik. Menyimak estetik ialah menyimak duduk terpaku, menikmati suatu pertunjukan, misalnya seperti menyaksikan lakon drama, cerita puisi, baik secara langsung maupun melalui radio. Secara imajinatif, penyimak ikut mengalami, merasakan karakter dari setiap pelaku.
Nah, yang ketiga ada menyimak pasif, merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya penyimak. Contohnya seperti tukang becak yang biasa mengantar turis secara tidak langsung dapat pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Dan yang terakhir ada menyimak sosial, berlangsung dalam situasi sosial, misalnya orang mengobrol, bercengkrama mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang, dan saling menyimak satu sama lain. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis dalam menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kisti Kamila ini yang telah memaparkan materi. Nah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Dwi Pratiwi Siregar sebagai pemateri 3. Kepada Dwi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam belajar menyimak. Yang pertama yaitu ada metode simak ulang ucap atau metode integratif. Metode ini memperkenalkan siswa pada bunyi bahasa dan cara pengucapannya. Metode ini mengintegrasikan keterampilan siswa dalam belajar berbicara dan menyimak. Contoh, guru sebagai model pembelajaran membacakan atau memutar rekaman bunyi bahasa seperti fonem, kata-kata mutiara ataupun puisi pendek dengan perlahan-lahan dan intonasi yang tepat dan jelas. Kemudian tugas siswa yaitu menirukan ucapan-ucapan yang telah diucapkan oleh guru tersebut. Yang kedua ada metode simak terka. Metode ini dengan cara guru mendeskripsikan suatu benda tanpa menyebut nama bendanya, kemudian siswa menerka-nerka dan menebak atau memberi jawabannya benda apakah itu. Contohnya, guru mendeskripsikan benda pensil. Benda itu panjang, ada runcing hitam, kemudian benda itu biasa dipakai untuk menulis dan bisa dihapus dengan penghapus. Benda apakah itu? Dan siswa pun menjawab, benda pensil, Bu. Begitu. Yang ketiga ada metode simak tulis. Metode simak tulis ini guru mendikte suatu kalimat, kemudian siswa menuliskan kalimat tersebut di bukunya. Contoh, guru mendikte tulislah kalimat ini ibu, kemudian siswa pun menulis ini ibu pada bukunya. Yang keempat adalah metode memperluas kalimat. Metode memperluas kalimat ini dengan cara guru menyebutkan kalimat sederhana, kata ataupun kelompok kata, kemudian siswa menirukan ucapan guru tadi dengan cara menggabungkan ucapan yang pertama dan ucapan yang kedua sampai menjadi kalimat yang panjang. Yang kelima adalah metode bisik berantai. Bisik berantai ini yaitu dengan cara guru membisikkan suatu kalimat kepada siswa yang satu, kemudian siswa tersebut membisikkan kalimat tersebut lagi kepada siswa yang kedua sampai pada siswa yang terakhir. Kemudian setelah sampai pada siswa yang terakhir, guru mengecek ke siswa yang terakhir apakah kalimat yang sampai padanya sudah tepat, benar ataupun belum. Yang keenam adalah metode menjawab pertanyaan. Biasanya siswa saat disuruh memperkenalkan diri, menceritakan suatu pengalamannya, itu sedikit malu atau tidak berani. Nah, dengan metode ini dapat digunakan agar siswa mau memperkenalkan dirinya secara tidak langsung. Contoh, dalam memperkenalkan diri, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa nama kamu, nama orang tua kamu siapa, umur kamu berapa, alamat rumah kamu di mana. Nah, kemudian siswa menjawab. Dengan begitu siswa telah memperkenalkan dirinya. Yang keenam adalah metode identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci. Identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci ini pada dasarnya sama, hanya berbeda pada apa yang akan diidentifikasi. Kalau identifikasi tema, yaitu berupa wacana atau cerita. Kalau identifikasi kalimat topik itu berupa seluruh paragraf. Sedangkan kata kunci itu adalah sebuah kalimat yang akan diidentifikasi. Nah, siswa akan mengidentifikasi apa yang akan disuruh oleh gurunya. Namun, jika dengan metode ini siswa juga tidak mampu mengidentifikasi, maka guru dapat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke arah pengidentifikasian yang tepat. Yang ke-8 adalah metode parafrase. Metode ini dalam bahasa dalam mengajukan wujudnya ke bentuk puisi, prosa atau memprosakan puisi. Guru membacakan puisi
kepada siswanya. Kemudian siswa diminta untuk menceritakan isi puisi tersebut dengan bahasa mereka sendiri dalam bentuk prosa. Kemudian kesembilan yaitu metode merangkum. Metode merangkum itu yaitu menyingkat, meringkas. Siswa diminta untuk meringkas atau menyingkat dari bahan yang telah disimaknya. Siswa diminta untuk mencari intisari dari bahan yang telah disimaknya. Sekian metode-metode belajar menyimak yang saya jelaskan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu ciri kemampuan komunikatif. Selain indikator keterampilan berbicara yang harus dimiliki oleh siswa, siswa juga harus berhasil mencapai indikator menyimak. Tujuan dari menyimak adalah untuk menangkap dan memahami pesan serta ide gagasan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Anak hebat tidak lupa sarapan, seperti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.